walaupun dengan caranya dia yang ya cukup mematikan. Iya ya. Ada api yang membara. Iya. Kayak pengalaman itu baru segini lah. Iya. Serius banget lu nggak? Liatin apa sih lu? Liatin debat kemarin nih, gue lagi review ulang. Wih, paling review. Gue pengen tahu kelebihannya mana yang lebih dominan, mana yang enggak gitu. Kan ada 3 tuh. Panjang banget lagi, 2 jam, 5 jam anjir. Iya, gue nonton sih kemarin, cuman nggak berasa sih. Gak berasa ya? Nggak berasa. Karena emang tas gitu kan. Seru coy, nonton. Kalau menurut gue sih lebih seru daripada Gue ngeliat lebih seru daripada Capresnya. iya debat capresnya. Karena lebih apa ya? lebih Hidup gitu. Nah, saling apa ya? Saling ada yang dibully. Sebenarnya yang bikin seru itu ada yang dibully itu. Iya, yang bikin seru itu. Ada yang habis. Sama ini agak menjawab juga dari keraguan-keraguan orang-orang yang sebelumnya. Yang sebelum meragukan salah satu Cawapres. Sekarang lu langsung dijawab tuh. Tes, kaget sama strateginya dia. Tapi menurut lu gimana tuh kemarin tuh? Kayak misalkan kita review aja deh, kita review dari tiga-tiganya tuh. Nah, menurut lu gimana tuh dari tiga-tiga itu? Misalkan dari paslon nomor 1. Nah, kalau paslon nomor 1 nih, kalau menurut gue ya, dia itu cukup menguasai untuk hal-hal yang umum-umum aja. Jadi dia itu untuk perekonomian, untuk tata negara, apa aja sih kemarin tuh, pokoknya tema-tema yang ada di debat kemarin itu dia tuh menguasai secara umumnya aja, nggak terlalu dalam gitu. Contohnya, terus kalau yang kedua itu yang paslon nomor 2 itu kalau menurut gua orangnya ngulik. Ya. Dia mau membuktikan, ini loh gua nggak seremeh yang lu anggap gitu. Ya. Kalau yang nomor 2, walaupun dengan caranya dia yang ya cukup mematikan. Iya. Terus yang ketiga itu dia good. Iya. Dia good. Dia itu nggak kayak show off dan juga nggak terlalu ngedrop. Ya udah dia gua standarnya segini aja deh. Stabil aja segitu udah gitu. Kalau dari gua kayak gitu dia. Dari ketiga capres itu. Tapi yang untuk dominan di perdebatan itu, gua ngeliatnya sih paslon nomor 2. Karena dia lagi emang benar-benar pengen show off, ini loh gua tuh nggak seremeh yang lu anggap gitu. Gimana? Ya. Kalau lu ngeliatnya gimana? Paslon nomor 1, 2, 3-nya itu? Kalau gue sih ngeliat paslon nomor 1 itu dia emang lebih ringan ya. Paslon nomor 1 itu lebih ringan. Cawapres nomor 1 itu lebih ringan. Jadi buat gimmick buat pelawak ya. Enteng-enteng lucu-lucu tuh oke. Karena yang gue lihat dari sebelumnya itu katanya sebelum debat cawapres itu mereka tuh capres dan cawapresnya itu nomor 1 itu mereka main ini games dulu, games lucu-lucuan. Games lucu-lucuan anjir kayak ini apa plesetan kata gitu loh. Kayak si cawapresnya tanya kota-kota apa yang dia mau belajar paling banyak bapak-bapaknya katanya. Terus cawapresnya bingung apa ya, kata cawapresnya Purwodedi. Apa sih katanya? Itu mau buat cawapres lu anjir, malah main jokes bapak-bapak aja. Masalahnya gini cowok, dia tuh mau ngurus negara, bukan mau jadi pelawak. Lu masa mau ngerebut orang-orang yang mau lucu itu? Kalau mau lucu udah ada calon. Berarti dia itu standarnya yang nomor 1 calon, nomor 2-nya Caimin lah ya. Yang nomor 2 menurut lu? Nomor 2 sih emang kelihatan kayak ada api yang membara. Kalau gue lihat tuh ada api yang membara. Jadi kayaknya dia sempat di underestimate-kan oleh banyak orang kan. Betul. Sempatnya mana bisa dia pelongo-pelongo, masih muda, dia segala macam. Baru berpengalaman 2 tahun. Iya, tapi di sisi lain memang dia bagus sih untuk mental melawan yang satu ketum partai yang udah 18 tahun apa kalau nggak salah. Iya. Memimpin satu partai, yang satu profesor hukum. Dion. Dia mentalnya oke sih untuk paslon nomor 2 tuh.
Ya, nomor 3 Yang kalau lu. nomor 3 kalau menurut gua keren. Ya. Karena dia ya kayak lu tadi ngomong sih sebenarnya dia tuh tidak penampilannya beliau itu tidak yang ingin meninggi karena sebagai profesor, tidak juga menurunkan apa ya Levelnya dia. standarnya dia gitu loh. Karena misal karena lawan debatnya nih anak muda gitu, dia tidak menurunkan itu. Jadi dia nganggap semua lawan-lawannya itu setara lah gitu, tidak meremehkan juga gitu. Tapi gue ngelihatnya kayak dosen penguji mau nguji mahasiswanya dia. Iya sih. Lo lihat, kamu pasti nggak tahu ini SIPT dan SPT. Wah, kayak gue waktu diuji di S2 tuh gitu. S2. Wah. Gue digituin soalnya dulu. Iya. Terus sama lagi gue tuh yang ngerasa kayak dosen penguji ya, yang gue lihat. Gue pernah diginin juga. Kamu kalau nggak bisa jawab, kamu berarti nggak paham tentang ini. Terus dia gini juga tuh yang kamu nggak paham kan tentang soal ini. Ada tuh yang kedua yang setelah dia tanya, oh bapak tidak menjawab tuh. Ada. Terus ini lagi, kamu juga kalau saya tanya ini, kamu pasti tidak tahu. Wah, gua banget. Kok relate ya? Iya makanya relate. kayak jadi banyak yang relate gitu. Apalagi kayak sekarang kan anak-anak Gen Z yang banyak kan. Maksudnya pemilih nanti kan anak Gen Z milenial. Nah kita sebagai milenial dan Gen Z kayak wah relate ya. Ini kayak orang sekolah kayak lagi ngomong sama uji murid sama guru, kayak mahasiswa sama dosennya. Wah relate banget. Tapi menurut gua kenapa si debat cawapres ini bisa meledak lebih daripada capres, itu karena banyak orang yang nunggu Gibran. Iya. Karena Gibran itu dari pertama dia mengajukan diri sebagai cawapresnya Prabowo, itu dia udah kayak diremehin banget. Anak baru umur 35, baru berpengalaman 2 tahun. Baru 2 tahun berpengalaman menjadi wali kota. Itu kayak pengalaman itu baru segini lah. Iya. Terus dia berani untuk maju jadi cawapres. Dan dengan semua drama-drama yang terjadi lah ya, MK lah segala macam. Itu dia benar-benar ada di bawah. Nah, di sini emang benar-benar pembuktiannya dia wajar kalau dia mendapat exposure yang cukup gede. Iya. Dan ternyata anak ini bahkan media-media luar negeri juga menyoroti itu. Ini anak Pak Jokowi yang dianggap nepotisme gitu, yang akan menjadi nepotisme. Ternyata dia emang punya kapasitas gitu. Iya. Dan itu banyak banget di luar negeri yang menyoroti itu. Sama salah satunya yang gue lihat sih kenapa debat cawapres ini lebih seru ya, karena dari rentan usianya tuh beragam. Iya, betul. Itu juga bisa. Jadi pandangan-pandangan mereka tuh kayak pandangan-pandangan yang emang usia-usianya mereka gitu masing-masing gitu. Beda. Usianya Gibran yang masih 35-an, 30-an lah, masih muda. Itu pandangan Gen Z banget, anak muda banget. Terus untuk yang Caimin pandangan komedi. Untuk Pak Mahfud emang pandangan dewasa aja kelihatan sih. Jadi sebenarnya dari 3 itu yang pertama itu kalau menurut gua Caimin itu dia untuk komedi oke lah. Ataupun dia tuh untuk konsep di belakang layar dia bagus mungkin. Dia lebih kuat di situ kemungkinan menurut gua. Nah, kalau untuk Gibran ini dia emang punya kapasitas walaupun dia masih muda. Dan untuk di debat kemarin dia menguasai semua istilah untuk anak muda, bukan sekedar istilah ya, maksudnya cara menggait anak muda gimana, cara komunikasi anak muda Gibran banget. Nah, kalau untuk Pak Mahfud itu emang cara jawabnya dan penjelasan itu normatif dan cukup jelas gitu. Iya, ketenangannya, gue sih selalu sama ketenangannya Pak Mahfud ya. Gue suka dengan walaupun sedikit emosi sih waktu diinin Gibran. Wah, itu agak kaget gitu. Gimana nih gitu. Udah kaget sebenarnya. Iya, kaget. Kalau gitu ekspresi apa dong kalau nggak kaget itu? Makanya dia kan pas ngomong juga agak ngegas kan itu dia. Yang kedua itu agak ngegas dia. Dia lu tonton lagi deh yang kedua. Yang pas dia setelah diginin sama Gibran. Itu dia agak mancing Prof Mahfud sih emang. Iya. Wajar kalau Prof Mahfud agak naik sedikit gitu. Jadi Gibran ini diuntungkan dengan posisinya dia yang di tengah sebenarnya. Di tengah, dan dia kan keluar dari podium tuh. Setiap ngomong kanan kiri dapat ya tuh. Jadi bisa lah untuk jadi pengontrol debat malam itu. Tapi biarpun gitu nggak ngontrol banget sih. Emang ada satu yang kejebak.
Yang satu yang terjebak oleh pertanyaan Gibran, tapi yang satu menurut gue cukup menjawab, Cukup menahan dia. Dia bisa nahan diri. nahan diri. Karena Jawabannya menurut gue oke lah. Ya pun Gibran sempat ngomong, tapi itu tidak menjawab Mahfud. Tapi kan yang dipertanyakan ininya, cara membuat regulasinya dijelasin apa Mahfud. Regulasinya gini. Harus ada analisanya dulu segala macam, ada kesalahan di mana segala macamnya itu dijelasin detail. Itu yang lu bilang tadi, gaya-gaya kayak dosen lagi nerangin mahasiswa aja. Ya gitulah pokoknya. Seru. Ini apa ya? Gua nggak sabar nungguin debat kedua cawapresnya sih. Iya. Gua bukan kalau cawapresnya kayaknya ya udah gitu-gitu aja lah. Untuk cawapresnya gue nungguin sih yang kedua ya. Iya, cuman kalau menurut gua mungkin kalau KPU denger ya, untuk debat selanjutnya kayaknya nggak usah pakai 3 mic deh. gitu. 3 mic. Iya kayak gak usah pakai kayak ribet, pakai ada panelis, ada segala macam, itu kayaknya terlalu sistematik, kayak ribet. Kalau itu udah ini. Udah dibebasin aja, namanya berdebat sih. Enggak bisa. Adu gagasan kayak seru. Enggak bisa. Kalau itu jadinya tawuran, beda. Kayak seru deh kayaknya. Terstruktur, enggak bisa. Lu itu ntar memicu pertempuran gitu. Kayak lebih seru gitu. Sedangkan yang udah diatur tertata gitu aja. Woi. Lu mau kasih biar gitu. Ayo Pak, Bapak nomor 1. JCC meledak. Tanya Pak ke yang nomor 2. Bebas. Pada bawa caruk gitu. Nomor 2 dan nomor 3 bebas. 3 ke 1 bebas. Enggak bisa kalau Kayaknya keren deh. lu memicu pertempuran. Udah antar lama-lama kita bertempur.